Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, yang kami hormati Wakil Direktur 1, 2, dan 3 Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, yang kami hormati Kasubag Adak dan Adum Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, yang kami hormati seluruh Kepala Pusat Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, yang kami hormati seluruh Kepala Unit Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, yang kami hormati seluruh Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, yang kami hormati seluruh Ketua Prodi Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, yang kami hormati seluruh dosen dan tenaga kependidikan, serta seluruh hadirin dan peserta yudisium yang berbahagia. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di Gedung Auditorium Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2022 dalam acara Yudisium Program Diploma 3 Sarjana Terapan dan Profesi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, dan Gizi dan Dietetika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Poltekkes. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Armawi SS. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan acara Yudisum pada hari ini, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah agar seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang non-muslim dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Biridailah bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi ini kami berkumpul di ruangan yang indah ini dalam rangka yudisium lulusan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Berikanlah keberkahan ya Allah, karunia, hidayah, inayah dan ma'unahmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, ya Latif, Zat yang maha lembut. Kami menghadap kepadamu ya Rabb dengan penuh harapan agar diberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan dan ketentraman, agar kami dapat melaksanakan seluruh perintah-Mu ya Rabbana dan menjauhi segala larangan-Mu dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Razak, Allah yang maha pemberi. Jadikanlah para mahasiswa yang hari ini Yudisum menjadi insan yang bertakwa. Angkatlah derajatnya ya Rabb, mudahkan segala urusannya. Berikanlah kepada mereka kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan yang baik dan halal. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah sebagai bekal mencari rezeki yang seluas-luasnya. Serta tuntunlah mereka selalu berada di jalan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang maha pengampun. Ampunilah dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan dosa para pemimpin kami. Maafkanlah seluruh kekhilafan kami, agar kami menjadi insan-insan yang soleh dan soleha. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Laporan pendidikan yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik kepada Bapak Joko Sabto Pramano, SKP MPHN, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, yang saya hormati Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, yang saya hormati Kasubag Adab, Kasubag Adum, para kepala pusat, para ketua jurusan, para ketua prodi, para dosen, para tenaga pendidikan, mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa hadir di ruangan ini dalam rangka menghadiri acara Yudisium Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Sebelum saya menyampaikan laporan, saya mohon maaf atas ketidakhadiran secara langsung di ruangan ini, karena pada saat yang bersamaan ini saya sedang melaksanakan kegiatan supervisi pengumpul data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bapak Direktur yang terhormat, berikut ini izinkanlah saya menyampaikan laporan pelaksanaan Yudisium tahun 2021-2022. Upacara Yudisium merupakan rangkaian kegiatan akademik sebagai akhir dari proses pembelajaran di mana mahasiswa telah menyelesaikan sejumlah SKS selama kurun waktu tertentu, dengan jumlah SKS sebagai berikut: untuk di 108 sampai 120 SKS, sarjana terapan 144 sampai 160 SKS, dan profesi 46 SKS. Sebagai jenis pendidikan vokasi dan profesi, maka distribusi proses pembelajaran diarahkan kepada keterampilan psikomotorik yang siap bekerja, di mana SKS praktik untuk diploma 3 dan STR minimal 60% dan profesi sebesar 100%. Proses pembelajaran teori mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan menerapkan blended learning, yaitu tatap muka langsung atau luring di kelas minimal 51% dan daring maksimal 49%, meliputi virtual learning, vlog, dan video conference atau Zoom meeting. Sedangkan pembelajaran praktikum dilaksanakan secara onsite melalui bimbingan langsung oleh para pembimbing dan preceptor, institusi, dan juga klinik. Walaupun pada pelaksanaan proses pembelajaran dikarenakan adanya pembatasan kegiatan berkumpul tahun 2020 dan 2021 yang lalu, pembelajaran teori dilakukan secara penuh melalui daring, sedangkan pembelajaran praktik dilakukan dengan memodifikasi dan headset, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan. Permasalahan utama pada saat itu adalah praktik, di mana pembatasan mahasiswa masuk ke wahana praktik di rumah sakit dan puskesmas, bahkan hampir semua rumah sakit menghentikan praktik mahasiswa ketika sedang tinggi-tingginya kasus COVID-19. Hal ini yang membuat kekhawatiran seluruh pengelola prodi dan dosen terhadap pengalaman belajar yang sangat minimal didapatkan di wahana praktik. Namun berkat usaha pengelola jurusan dan prodi serta komitmen seluruh dosen, maka proses pembelajaran praktikum dimodifikasi sedemikian rupa hingga seluruh mahasiswa mendapatkan capaian kompetensi lulusan sesuai dengan standar. Dan pada masanya COVID-19 lambat laun berhenti, dan pada akhirnya pada awal tahun 2022 yang lalu pemerintah sudah memberikan izin untuk praktek mahasiswa atau teori dilakukan secara penuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mahasiswa juga telah menyelesaikan tugas akhir berupa KTI atau skripsi, dan pada angkatan tahun ini mahasiswa wajib melakukan publikasi ilmiah dari hasil karya tulis pada jurnal online baik nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Bersama ini juga saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa calon lulusan agar segera melapor ke bagian akademik
jika sudah melakukan publikasi, karena jika belum publikasi maka para lulusan nantinya belum bisa mendapatkan ijazah, walaupun sudah pensiun, sudah wisuda, tapi ijazah tentu belum bisa diberikan sampai dengan publikasi itu bisa dibuktikan. Begitu pula kami mohon para ketua jurusan, ketua prodi dan juga para dosen, pembimbing, tugas akhir kiranya dapat memonitor kemajuan publikasi mahasiswa agar segera bisa dilakukan dan terbit. Mengapa publikasi ini perlu dan penting? Karena di samping memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa, tentu juga akan meningkatkan ranking institusi. Karena seperti kita ketahui, ranking Poltekkes Kaltim saat ini pada posisi terendah di antara 10 peringkat tertinggi publikasi menurut Sinta Kemendikbud di Provinsi Kalimantan Timur. Begitu pula peringkat Poltekkes se-Indonesia menempati posisi yang di bawah rata-rata, sehingga perlu kiranya kita dongkrak dengan publikasi hasil-hasil penelitian atau skripsi KTI dari mahasiswa. Pada hari ini adalah yudisium yang kesekian kalinya untuk tahun 2022. Karena lulusan pada tahun ini cukup banyak, sehingga yudisium dilakukan secara bertahap, baik di kampus maupun di lokus kelas kerjasama, antara lain di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, dan kabupaten lainnya yang saat ini sedang menjalin kerjasama. Sedangkan yudisium pada hari ini sebagian besar adalah kelas reguler dan jumlah yang akan di yudisium pada hari ini sebanyak 371 orang. Ini mungkin nanti akan berkembang jumlahnya, terakhir saya dapatkan seperti itu. Untuk ini saya mohon saudara-saudara para mahasiswa agar berdiri ketika saya sebutkan. Yang pertama, diploma 3 keperawatan sebanyak 134 orang, ini baik dari Samarinda maupun dari Balikpapan. Silakan berdiri. Berikutnya, terima kasih, silakan duduk. Berikutnya profesi nurse sebanyak 45 orang. Silakan berdiri. Ya, terima kasih. Berikutnya diploma 3 kebidanan Samarinda 37 orang. Silakan berdiri, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya diploma 3 kebidanan Balikpapan 10 orang. Mudah-mudahan ini berkembang jumlahnya. Ya. Berikutnya silakan duduk kembali. Berikutnya sarjana terapan keperawatan 5 orang. Ini adalah susulan. Silakan. Ya, silakan duduk kembali. Sarjana terapan kebidanan 55 orang. Silakan berdiri. Ya, terima kasih. Profesi bidan sebanyak 51 orang. Silakan berdiri. Terima kasih. Sarjana terapan gizi dan dietika sebanyak 33 orang. Silakan berdiri. Ini sebenarnya tambah 1, tapi saat ini tidak bisa hadir karena ternyata sudah bekerja dan belum diizinkan untuk mengikuti yudisium. Nanti akan mengikuti yudisium pada sesi berikutnya. Ya, silakan duduk kembali. Kelihatannya jumlah ini memang tidak identik dengan jumlah lulusan uji kompetensi, karena memang uji kompetensi itu dilaksanakan sebelum ujian akhir, sehingga beberapa yang ada belum melaksanakan atau belum selesai ujian akhir dan masih tertinggal. Oleh karena itu nanti pada tahap berikutnya akan dilaksanakan yudisium untuk yang belum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan mahasiswa sekalian, perlu diketahui bahwa yudisium ini dapat dilakukan setelah peserta didik lulus uji kompetensi yang lebih dikenal dengan exit exam untuk program studi diploma 3 dan profesi kesehatan sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan, di mana kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari perguruan tinggi ditentukan oleh porsi IPK 60% dan uji kompetensi 40%. Bagi mahasiswa sarjana terapan keperawatan dan kebidanan, maka kelulusan saat ini belum berarti apa-apa karena wajib menyelesaikan pendidikan profesi. Setelah pendidikan profesi nanti, ya, maka saudara baru ikut uji kompetensi yang selanjutnya. Jika lulus uji kompetensi, kemudian Anda lulus sebagai profesi nurse ataupun bidan, maka selanjutnya akan bisa mengurus STR, surat tanda registrasi. Nilai yudisium merupakan kompilasi dari seluruh nilai yang ada pada setiap semester dan diformulasikan dalam bentuk IPK.
Dan alhamdulillah IPK tahun ini rata-rata di atas 3,5. Dengan demikian IPK Poltekkes Kementerian Kaltim yang kita patok 3,25 mencapai 100% dan alhamdulillah tercapai seluruhnya. Sedangkan uji kompetensi dapat kami laporkan sebagai berikut. Untuk tahun ini kita melaksanakan beberapa tahap uji kompetensi. Diploma 3 keperawatan untuk yang di kelas Samarinda sebanyak 94 mahasiswa yang ikut, ada 92 yang lulus sehingga presentasi lulusannya 97,87%. Untuk diploma 3 keperawatan yang lokusnya di Balikpapan 42 mahasiswa lulus 100%. Diploma 3 kebidanan Samarinda 40 orang lulus 100%. Diploma 3 kebidanan Balikpapan 27 lulus dari 28 mahasiswa. Presentasinya 96,43%. Diploma 3 TLM 92 mahasiswa, 85 mahasiswa lulus, persentase 92,82%. Prodi Profesi Nurse 85 mahasiswa lulus 84, presentasi 98,82%. Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dari 38 yang ikut, 36 orang lulus, 94,74%. Kemudian profesi bidan yang hari ini juga ikut yudisium dan uji kompetensinya dilakukan pada tahun lalu sebanyak 51 orang lulus 100%. Dan rata-rata kelulusan pada tahun ini adalah 97,18%. Itu merupakan capaian yang sudah melampaui target IKU, di mana IKU untuk tahun 2022 ini adalah 95,1%. Saya sampaikan selamat kepada seluruh calon lulusan yang sudah lulus uji kompetensi, dan tentu saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen yang telah melakukan bimbingan kepada mahasiswa yang sangat luar biasa tanpa kenal waktu, tanpa kenal lelah, sehingga mahasiswa bisa lulus dengan sangat memuaskan. Setelah yudisium ini tentu saudara-saudara akan mendapatkan gelar 5 dia, itu diberikan kepada lulusan diploma 3. Kemudian sarjana terapan atau STR diberikan untuk lulusan sarjana terapan. Kemudian nurse diberikan kepada profesi keperawatan, dan bidan atau bid diberikan kepada lulusan profesi kebidanan. Setelah yudisium ini para lulusan masih harus menyelesaikan beberapa persyaratan administrasi akademik, khususnya untuk proses penerbitan ijazah, transkrip nilai, sertifikat UKOM, SKPI, dokumen lainnya, dan juga untuk persiapan wisuda nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Direktur yang terhormat, bersama ini pula kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen sivitas akademika yang sudah membantu dalam proses pembelajaran, kepada Bapak Direktur, para wadir, para ketua pusat, Bapak Ibu para kajur dan kaprodi, penanggung jawab akademik kemahasiswaan, seluruh dosen dan PLP serta tenaga kependidikan, para PA, wali kelas dan PJ mata kuliah, Kasubag Ada, Kasubag Adum, juga petugas perpustakaan dan juga laboratorium, seluruh pimpinan dan jajaran wahana praktek, seluruh yang berperan dalam proses pendidikan, dan seluruh panitia yang juga berperan dalam kegiatan yudisium ini. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada para lulusan dan juga selamat kepada para orang tua yang mendampingi selama ini, atau suami atau istri atau calon suami calon istri yang juga memberikan semangat kepada para calon lulusan. Demikian kami sampaikan, permohonan maaf saya jika ada kekurangan-kekurangan. Selanjutnya mohon Bapak Direktur memberikan arahan dan sambutan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan kelulusan dan prosesi yudisium. Dimohon kepada Bapak Direktur dan Ibu Ketua Jurusan Keperawatan untuk dapat berdiri. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur nomor PP.09-1/1/1-1568115682
15683, 15685, 15686, 15687, 15688, 10684 garis miring 2022 tentang penetapan kelulusan mahasiswa program Diploma 3, Sarjana Terapan dan Profesi Jurusan Keperawatan, Kebidanan dan Gizi Poltekkes Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022. Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur tentang penetapan kelulusan mahasiswa program Diploma 3, Sarjana Terapan dan Profesi Jurusan Keperawatan, Kebidanan dan Gizi Poltekkes Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022. Pertama, kelulusan mahasiswa program Diploma 3, Sarjana Terapan dan Profesi Jurusan Keperawatan, Kebidanan dan Gizi Poltekkes Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022 terhitung tanggal 20 September 2022. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 20 September 2022, Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, Dr. H. Supriyadi B. Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Lampiran 1, Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, nomor PP.00-1-1-1-1568 tanggal 20 September 2022. Daftar nama mahasiswa kelas A program studi Diploma 3 Keperawatan, Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, nama Ageng Reski Ridowati, nomor induk mahasiswa P0722-01190001, tempat tanggal lahir Balikpapan 19 September 2001, keterangan lulus. Aldina Agustiani, keterangan lulus. Anggraini Putri, keterangan lulus. Anissa Rizky Nur Fauzi, keterangan lulus. Antung Zulfiana, keterangan lulus. Arina An Umila, keterangan lulus. Aulia Rahma, keterangan lulus. Chandra Krisna Wiranto, keterangan lulus. Claudia Verena Cemara, keterangan lulus. Dayana Devi, keterangan lulus. Denisa Maulidia Agustiani, keterangan lulus. Evi Margarenda Isabel, keterangan lulus. Ervina Najia Nur Astuti, keterangan lulus. Violeta Glory Putri, keterangan lulus. Gatot, keterangan lulus. Gihab Oktario Wahyu, keterangan lulus. Hadriana, keterangan lulus. Helmalia Nurul Sam, keterangan lulus. Iis Arieska Saraswati, keterangan lulus. Ika Juwita, keterangan lulus.
Irma Febrianti, keterangan lulus. Khofifah Husnul Husnun, keterangan lulus. Kunti Masruroh, keterangan lulus. Lucy Sri Dewi, keterangan lulus. M. Fahrul Irawan, keterangan lulus. Melinda Fitrianingrum, keterangan lulus. Moh Anfil Irsyad, keterangan lulus. Muhammad Diva Pramana, keterangan lulus. Nur Hidayah, keterangan lulus. Nur Haslia, keterangan lulus. Nur Hidayah, keterangan lulus. Nur Mulyani, keterangan lulus. Oktavia Rizky, keterangan lulus. Putri Alda Pratiwi, keterangan lulus. Rifa Dia Nur Santung, keterangan lulus. Rizka Sofia Indriani, keterangan lulus. Rita Julianti, keterangan lulus. Rizky Rivaldi, keterangan lulus. Rizky Puspita Andini, keterangan lulus. Tamsirul Haq Airunisa, keterangan lulus. Siti Fatimah, keterangan lulus. Siti Nur Rahma Safitri, keterangan lulus. Siti Nur Fadilah, keterangan lulus. Suciana Safadina, keterangan lulus. Supriyanto, keterangan lulus. Syafira Hanif Febrian, keterangan lulus. Tika Putri Cahyani, keterangan lulus. Zahrotul Wardah, keterangan lulus. Lampiran 2. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur nomor PP.9.1-1-15681-2022 tanggal 20 September 2022. Daftar nama mahasiswa kelas B Program Studi Diploma 3 Keperawatan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, NIM P0722011951, nama Abdul Majid. Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Samarinda 21 September tahun 2000, keterangan lulus. Abdullah Awaludin Adiguna, keterangan lulus. Ahmad Ubaidillah Zain, keterangan lulus. Afa Aulia, keterangan lulus. Aini Nur Fadila, keterangan lulus. Akmilda Regita Putri Aris, keterangan lulus. Anita Fitri Wulandari, keterangan lulus. Aprilia Delta Dinanda, keterangan lulus. Ardi Kurniawan, keterangan lulus.
Ardi Wiratama, keterangan lulus. Arif Hendra Nur Hidayat, keterangan lulus. Aulia Ambar, keterangan lulus. Cahya Ningrum, keterangan lulus. Cesirius Agil Widiantara, keterangan lulus. Dila Oktariani, keterangan lulus. Dina Irnani, keterangan lulus. Diah Ayu Puspaningrum, keterangan lulus. Elma Triana Rosanti, keterangan lulus. Elisa Indriati Febia, keterangan lulus. Elza Melinda, keterangan lulus. Vicky Nur Anissa, keterangan lulus. Friska Anggela Patantan, keterangan lulus. Indri Astuti, keterangan lulus. Kartika Dwi Cahyani Ramiatul Zakia, keterangan lulus. Mary Nur Fadilah, keterangan lulus. Monika Oktaliana Tiahaan, keterangan lulus. Muhammad Khalil, keterangan lulus. Muhammad Anugrah Pratama, keterangan lulus. Muhammad Fikri Pratama, keterangan lulus. Nadia Al-Qudsi, keterangan lulus. Nadifa Nanda Rahman, keterangan lulus. Nadia, keterangan lulus. Novia Dwi Putri Karina, keterangan lulus. Nur Diansyah, keterangan lulus. Oktaviani, keterangan lulus. Priska Ambar Senopadang, keterangan lulus. Putu Krisna Ari Jaya Niti, keterangan lulus. Tetri Palimbunga, keterangan lulus. Tatskia Nadifa, keterangan lulus. Feni Florancia, keterangan lulus. Wita Radia Armadania, keterangan lulus. Yosua Franky Reynaldo Pasenga, keterangan lulus. Yuda Dharma Putra, keterangan lulus. Yuningsi, keterangan lulus. Daftar nama mahasiswa kelas C Program Studi Diploma 3 Keperawatan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022 nomor 1 NIM P0722011901 nama Ainun Amelia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Balikpapan 27 Januari 2001, keterangan lulus. Aldila Maharani Putri, keterangan lulus. Alfian Valen Januar, keterangan lulus.
Almaya Fitriani, keterangan lulus. Alvina Nordiana Putri, keterangan lulus. Alia Sabila Ramadhani, keterangan lulus. Anggi Yoya Dwi Lestari, keterangan lulus. Anissa Salsabila Islamiyah, keterangan lulus. Aprilia Putri Ratna Ayu, keterangan lulus. Ayu Wardani, keterangan lulus. Cicin Fakih Azarok, keterangan lulus. Desi Handayani, keterangan lulus. Dwi Aprilia Purnama Putri, keterangan lulus. Erika Yulianti, keterangan lulus. Fatia Ramadanti, keterangan lulus. Feni Fatikasari, keterangan lulus. Oke. Fikri Fadila. Fitriani. Fitriani. Gandis Ciliati Prayitno. Intan Putri Aulia. Yusmita Nopi Haryanti. Margareta Trifona Elizabeth Rarang. Mailisa Aulia. Mega Lestari. Nur Fadila. Nur Hasanah. Rafika Atifah. Rafika Atifah. Oh gitu. Rara Aksari. Raina Rahmawati. Reninda Rara Safira. Reski Agustina Putri. Respika Agastasyah. Rida Rahmawati. Rizka Astuti. Rista Amelia Putri. Rizky Eka Arianti. Tata Widya Nur Aziza. Ulfatul Muttafi'ah. Utari Anggraini Fagi. Veronica San Gabrielia. Wanda Sulistiani. Daftar nama mahasiswa program studi pendidikan profesi nurse tahap sarjana terapan keperawatan jurusan keperawatan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, NIM P0722021803, nama Amelia Nurul Sabrina, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Samarinda 28 Agustus tahun 2000. Keterangan lulus. Yudhistira Wahyu Pradana. Galang Teges Pambudi.
Rizky Ariwardana, Stefani Flurbasa Banjarnahor. Daftar nama mahasiswa Angkatan 5 Kelas A Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, NIM P072204210002, nama Albari Mukowi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Samarinda 19 Maret 1999, keterangan lulus. Andi Akmal Kurniawan, keterangan lulus. Andri Yuda Pratama, keterangan lulus. Ayu Kartika, keterangan lulus. Cahya Nuryati, keterangan lulus. Cantika Laksmi Bunga, keterangan lulus. Denny Nurholik, keterangan lulus. Dwiki Istanto. Eko Fajar Kurniawan. Eti Suryaningsih. Fadila Sukmawati. Firnadia Afra Afifah. Jesinta Alri Meisi Putri. Jesi Yanti. Lisa Widya Indrawati. Mega Selviana. Muhammad Oktarik. Muhammad Ridho Pangestu. Nova Reynaldo. Novi Rohmawati. Nugroho Adi Saputra. Nur Khalifah. Oktaviati Merlinda. Rahmawati Paonganan. Rijaluddin Radi. Rizky Christian Igo. Robi Kustiawan. Suhanda Putra. Cynthia Anugrah Saga. Sukma Ramadhani Faisal Nur. Tommy Ihsan Muhafidin. Widya Putri Pratiwi. Yuda Adi Saputra. Yuspita Sari. Heri Setia Rahman. Daftar nama mahasiswa tingkat 3 Program Studi Diploma 3 Kebidanan Samarinda, Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, tahun akademik 2021-2022. Nama: Adinda Zalzabila Mzukayah, NIM P0724219001, tempat tanggal lahir Bontang 20 Agustus 2021, keterangan lulus. Afifa Rizky Amalia, keterangan lulus. Amelia Haryanti Wahyuni, keterangan lulus. Andi Tendri Angka, keterangan lulus.
Ayunama Arum Dwiyanti, keterangan lulus. Clarita Emelia Febiana, keterangan lulus. Devi Nurwahidah Putri, keterangan lulus. Dian Dwi Lestari, keterangan lulus. Dian Sasmita, keterangan lulus. Dini Indrawati, keterangan lulus. Dita Nursela, keterangan lulus. Elin Bertelia Armanto, keterangan lulus. Erika Salsabila, keterangan lulus. Ersa Nurtasya Utari, keterangan lulus. Fadila Hayurniawati, keterangan lulus. Fani Vira Indayani, keterangan lulus. Verika Rafaris, keterangan lulus. Gusti Reni Anggini, keterangan lulus. Halimatus Ta'diyah, keterangan lulus. Husnul Khotimah, keterangan lulus. Leni Anjarwati, keterangan lulus. Nur Amida Novita Asria, keterangan lulus. Nur Hardiani, keterangan lulus. Pri Handini, keterangan lulus. Ratna Komalasari, keterangan lulus. Ria Andayani, keterangan lulus. Soliha Dwi Cahyani, keterangan lulus. Tinta Alamsari, keterangan lulus. Tintia Ayu Chandra Kirana, keterangan lulus. Syarifah Farida Hastaf Asegaf, keterangan lulus. Wihel Ananda Putri, keterangan lulus. Wiwi Kristiani, keterangan lulus. Yuspita Sari Mangesa, keterangan lulus. Desi Natalia Barbara Moiseto, keterangan lulus. Widya Rana, P0722421840 Samarinda 17 Januari 2021, keterangan lulus. Daftar nama mahasiswa tingkat 3 Program Studi Diploma 3 Kebidanan Balikpapan, Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, nomor induk mahasiswa P0722419003, nama Alicia Salma, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Balikpapan 3 Maret 2001, keterangan lulus. Katarina Mahmudah, keterangan lulus. Desi Rahmawati, keterangan lulus. Fadilah Hairul Nisa, keterangan lulus. Mita Aulia Maudina, keterangan lulus. Rasnah Jumiati, keterangan lulus. Riza Safira Salsabila, keterangan lulus. Wahyu Debi Herliani Putri, keterangan lulus.
Yasmin Aulia Asri Nur Azizah, keterangan lulus. Nomor induk mahasiswa P07241190027 Zaskia Rizky Maulidia, Balikpapan 26 Mei 2001, keterangan lulus. Daftar nama mahasiswa tingkat 4 Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, NIM P07224318001. Nama Andita Via Anjani, tempat tanggal lahir Samarinda 3 Juli 2000. Keterangan lulus. Anissa Dwi Bidari, Dwindia Azlin, Erlita Nur Aini, Esti Nur Rahayu, Fadila Hanindia Hardana, Ade Irma Samsudin, Hanik Pramasta Ningrum, Putri Nur Fadila, Helda, Hotimah Nur Siam, Mike Maria Magdalena Uluy, Milda Andila Putri, Nida Fatimatus Zahra, Nurmisi Safarila, Titi Jamiatun Hoiriyah. Nomor 17, NIM P07224318028. Nama Wahyu Eka Mulyandini, tempat tanggal lahir Jombang 17 November 1999. Keterangan lulus. Daftar nama mahasiswa alih jenjang kelas A, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, NIM P07224321053. Nama Angelina Putri Puspitosari, tempat tanggal lahir Mendik 31 Mei 1999. Keterangan lulus. Chandra Dewi, Dahliana Purwaningsih, Damaris Mangopang, Vivin Naima, Jens Verdi Lebang, Lucia Deperwati, Marisa Debi Anestia, Maulidia Rahmawati, Maya Aulia Dwi Hafsari, Megatri Yuliana, Miratna Sari, Mulyati, Mustika Syarifah Bugis, Naomi EM, Neti Francisca Sitinjak, Nirvala Sari, Nur Agus Fitria Sari, Norlina, Nurmi, Nurul Fatona,
Penina Ibau, Resti Reviani Anwar, Retno Aprilia Chandra, Risna Casana, Rita Novianti, Rusdiani, Stella Aprianti, Selvi Reisadora Chandra, Serli Marliena, Siti Nurhaliza, Tri Endah Pertiwi, Suryani, Yeni Maria Rosalina Sitohang, Yuli Fitriani, Yuliana, nomor 38, NIM P072243211100, nama Yuni Ikawati, tempat tanggal lahir Sungai Parit 1 Januari 1983, keterangan lulus. Daftar nama mahasiswa Angkatan 1 Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, tahun akademik 2021-2022. Nomor 1, NIM P072244200001. Nama Adila Asmi Latifah, tempat tanggal lahir Samarinda 26 Maret 1998, keterangan lulus. Anita Dewi Novianti, Arifianti, Armanisa, Betty Mure, Debbie Yolanda Puspita Sari, Desi Karlina, Dea Hairunisa, Diana Yulianti, Dina Rizky Sepriani, Dwi Agustina, Eka Bena Valen, Eko Wiji Astuti, Eliza Anggraini, Erlina Fitrianti Rahayu, Esa Lustiana, Fian Nursarita, Glory Rebecca Samban Rande, Hidayah, Kiki Rimayanti, Kuswaningsih, Leni Ardiani Pasaribu, Mariana, Masita RM, Maulani Ulfa,
Mary Marlina Sitorus, Messi Lestari, Mirya Astanti, Mustina, Nani Yulianti, Nisa Hudiana, Paskalia Monik, Rida Wardana, Rizky Furi Tanjung Sari, Rini Kezia Mailani, Selvi Afriani, Tinta Anggraini Puspasari, Solik Putri Asih, Siti Norbaya, Siti Muniba, Sophie Juliana, Sri Afi Oktavia, Sri Rusweni, Suparmi, Susiyati, Wanti Megananda, Wirdaningsih, Wiwin Wulandari, nomor 51, NIM P072244200053, nama Yuyun Puspita Ningtyas, tempat tanggal lahir Blitar 5 Desember 1983, keterangan lulus. Daftar nama mahasiswa tingkat 4 program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur tahun akademik 2021-2022. Nama Ahmad Ahsan, nomor induk mahasiswa P072311180001, tempat tanggal lahir Polewali 11 Juli 2000, keterangan lulus. Anindya Sari Rahadinda, keterangan lulus. Anissa Afriani, keterangan lulus. Anissa Kesuma Dewi, keterangan lulus. Anita Kesuma Wardani, keterangan lulus. Anissa Nur Rabia, keterangan lulus. Apriani Nur Safarianti, keterangan lulus. Apriani Magdalena Sitohang. Apriani Magdalena Sitohang, keterangan lulus. Aulia Dwi Nur Anggraini, keterangan lulus. Azahwa Aurora Hairunisa, keterangan lulus. Selin Vikaria Lontokan, keterangan lulus.
Devianti Rafika, keterangan lulus. Elsa Indahsari, keterangan lulus. Felix Alvin Rombe Toding, keterangan lulus. Fitria Nur Aina Abdullah, keterangan lulus. Hernawati, keterangan lulus. Intan Septia Rahayu, keterangan lulus. Maulidia Dwi, keterangan lulus. Mia Aldina, keterangan lulus. Nadia Rosa Damayanti, keterangan lulus. Nadia Indah Nur Juliani, keterangan lulus. Nisfi Nur Afifah, keterangan lulus. Nita Nur Fitriani, keterangan lulus. Nur Aziza Apriani, keterangan lulus. Nur Habibah, keterangan lulus. Konita Putri Irawan, keterangan lulus. Silmi Afifah, keterangan lulus. Siti Nurul Aini, keterangan lulus. Solimah Hayati, keterangan lulus. Syarifah Nur Intani, keterangan lulus. Tisa Ayu Febriani, keterangan lulus. Vira Fiori Dirana Imana, keterangan lulus. Winda Ayu Ginanti, keterangan lulus. Zaura Nur Rahmawati, keterangan lulus. Acara selanjutnya, sambutan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Manajemen Haji Supriyadi B, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan, dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para wakil direktur di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, yang saya hormati Kepala Pusat di lingkungan Poltekkes Kaltim, pejabat eselon 4, yang saya hormati Ketua Jurusan Keperawatan, Ketua Jurusan Kebidanan, Ketua Jurusan Gizi, Ketua Jurusan TLM, Ketua Jurusan Promosi Kesehatan, beserta seluruh sekretaris jurusan, ketua-ketua program studi, penanggung jawab kelas,
Yang saya hormati seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan ini, seluruh panitia, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan para peserta yudisium pada siang hari ini. Marilah di awal ini kita bersama-sama terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segenap nikmat, kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa berhadir pada acara pagi hari ini atau siang hari ini, yaitu yudisium. Lulusan program studi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, kemudian program studi Sarjana Terapan dan Profesi, nurse dan profesi bidan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, juriat serta pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan dan pada saatnya nanti mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu, para pimpinan Poltekkes, ketua-ketua jurusan, para pejabat, para dosen, tenaga pendidikan dan seluruh mahasiswa. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur memang karena satu kondisi di mana dengan berkurangnya pandemi COVID-19 yang sudah semakin terkendali, sehingga kita bisa melakukan aktivitas yudisium ini pertama kali dalam jumlah yang besar ini di tempat yang insya Allah istimewa ini, karena ini milik Poltekkes Kalimantan Timur. Tempat ini sebetulnya belum selesai. Oleh karenanya kalau Anda lihat di depan ini, backdrop ini masih separuh pekerjaan. Tidak bisa dicat dengan rapi, karena masih harus ada yang dikerjakan. Jadi secukupnya saja. Dan bentuknya nanti akan bukan seperti ini jadinya. Nanti akan lihat, Anda lihat jadinya nanti seperti apa. Kemudian di tempat ini belum ada AC. Syukurnya listriknya sudah ada. AC-nya belum ada, sound systemnya belum ada. Sehingga kita pakai pihak ketiga untuk menyelenggarakan acara ini. Dan alhamdulillah kita bisa menempati ruangan ini, dan mudah-mudahan ruangan ini menjadi kenangan pertama untuk peserta yudisium hari ini. Dan separuh pekerjaan sudah, atau 70% sudah pekerjaan selesai, kita bisa gunakan ini. Gedung ini sebetulnya sudah beberapa kali digunakan untuk kegiatan-kegiatan kerohanian pada saat masih belum selesai, untuk vaksinasi COVID, dan mudah-mudahan ini yang semakin lengkap yudisium pada gilirannya nanti angkatan berikutnya akan wisuda di ruangan ini. Kita bersyukur ya, patut bersyukur. Saya kira kita semua mendapat kepercayaan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan gedung ini di tengah-tengah anggaran terbatas, karena anggaran masih digunakan untuk penanggulangan COVID. Perlu diketahui bahwa gedung ini pernah kehilangan anggarannya selama 1 tahun anggaran karena diambil semuanya untuk COVID. Tapi pada tahun ini kita bertahan karena ini harus kita selesaikan karena alasan kepentingan-kepentingan akademik. Alhamdulillah disetujui oleh pemerintah pusat sehingga kita bisa menyelesaikan ini, dan sebentar lagi kontrak ini akan berakhir di bulan Desember sebetulnya. Tapi memang saya minta cepat dengan kontraktornya karena kita akan menggunakannya salah satunya untuk kegiatan hari ini. Sekitar 20% lagi pekerjaan semuanya akan selesai, sound system, AC-AC semua, lampu, dan nanti pemasangan lapangan bulu tangkis, lapangan poli di tengah ini, di bawah Bapak Ibu semua, adik-adik semua ini, para peserta. Itu nanti gedung ini dimanfaatkan untuk multifungsi. Mohon maaf ini sedikit promosi ya. Karena Poltekkes, Badan Layanan Umum, bisa mengelola aset-aset untuk kegiatan pendapatan Poltekkes. Jadi gedung ini bisa untuk berbagai kegiatan macam-macam, wisuda, kegiatan seperti hari ini, nanti ada event olahraga bulu tangkis, ada event olahraga futsal, bisa kegiatan yang lain, termasuk
event acara resepsi pernikahan. Makanya panggung ini didesain untuk berbagai kepentingan. Untuk yudisium oke, wisuda oke. Insya Allah nanti di belakang ini ada videotronnya, cuman belum tahan ini. Kenapa? Inaugurasi oke, kata Bu Grace. Jadi kalau ada alumni yang mau kawinan boleh daftar. Mohon maaf. Nanti mudah-mudahan gedung ini bisa dikelola secara profesional ya oleh orang-orang yang memang menguasai ya. Baik, adik-adik, saya kira mungkin saya tidak terlalu panjang lebar ya. Kegiatan yudisium ini sebetulnya memberikan makna satu pengukuhan ya, kelulusan seorang mahasiswa yang telah dianggap layak memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus dari satu program studi. Itulah yudisium. Jadi mohon maaf, yudisium kali ini kita kemas dalam model seperti ini. Dan semestinya ini mungkin saya merasa wisuda tadi, seolah-olah ini jajarannya seperti senat, hanya beda-beda aja. Semua naik satu persatu, itu juga seperti wisuda. Ya. Dan memang marwah pendidikan tinggi, yudisium itulah sebetulnya ijab kabul kalau orang menikah. Kalau resepsi itu wisudanya nanti. Karena dinyatakan lulusnya itu sekarang. Pencatuman gelar STR, profesi, bidan atau nurse itu saat ini. Karena tadi diumumkan dan dinyatakan lulus. Diberikan surat keterangan. Di situ sebetulnya kuncinya. Oleh karenanya acara yudisium itu lebih sakral daripada wisuda. Kalau wisuda nanti akan ada sumpah dan lain-lain. Tentunya tetap rangkaiannya. Tetapi sekali lagi saya katakan ini kali ketiga Poltekkes menyelenggarakan yudisium yang dilakukan dengan memenuhi kaedah-kaedah sakralitas dari proses akademiknya. Yang pertama kita lakukan di Kabupaten Kutai Barat. Yang hadir pejabat dari DPRD dan wakil bupati waktu itu yang menyerahkan surat keterangan lulusnya di acara di Aji Tetulur Jangkat namanya, auditoriumnya pemerintah Kabupaten Kutai Barat, megah sekali dilaksanakan di sana. Kemudian yang kedua di Kabupaten Berau, lulusan sarjana terapan keperawatannya kemarin di yudisium di sana dihadiri oleh kepala dinas rumah sakit termasuk bupatinya, ibu bupatinya yang menyerahkan pernyataan keterangan lulus. Karena sebetulnya marwah pendidikan itu seperti ini. Setelah 2 tahun kita selama ini berada di ruang Zoom karena COVID, saat ini kita keluar. Jadi mohon maaf, ini kita kembali lagi ke awal supaya rasa pendidikan itu terasa. Karena kalau selalu di ruang Zoom, saya nggak tahu nanti ya, seperti apa rasa kebersamaan, solidaritas, rasa kohesivitas, kolegialitas sesama warga Poltekkes, satu alumni, satu keluarga besar itu. Kalau itu selalu di ruang Zoom. Sudah cukup kuliah di ruang Zoom. Ujian pakai ruang Zoom. Mbok ya yudisium nanti wisuda. Mudah-mudahan COVID memang betul-betul segera berakhir. Sehingga kita bisa kembali seperti semula. Dan karena pendidikan vokasi ini tidak bisa dilakukan atau dicapai kompetensi itu dengan banyak di ruang Zoom. Karena berkali-kali saya katakan kepada para mahasiswa kalau saya jadi pembina apel di pagi hari Senin, pendidikan vokasi seperti Poltekkes ini, bukan hanya kita tetapi seluruh Poltekkes di Indonesia, itu mendidik mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang siap kerja, bukan siap latih. Karena ada universitas yang mendidik lulusannya itu untuk siap latih. Begitu lulus dia harus dilatih dulu baru bekerja. Kalau Poltekkes karena pendidikannya vokasi, maka lebih banyak prakteknya daripada teori, dan praktek itu langsung di lapangannya, maka diharapkan lulus itu langsung siap kerja. Jadi saya selalu berpesan kepada mahasiswa agar tidak bosan-bosannya untuk melatih kemampuan agar bisa dalam proses pendidikan itu betul-betul bekerja, melatih diri untuk siap bekerja. Dan alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan peserta yudisium yang cukup banyak ini bisa mengikuti proses ini dan sudah dinyatakan lulus. Tepuk tangan buat semuanya. Walaupun kita masih menunggu
ada satu kelas lagi sebetulnya, jurusan teknologi laboratorium medik yang sudah lulus uji kompetensi tetapi belum bisa di yudisium pada hari ini karena masih menunggu hasil akreditasi prodinya yang baru dilakukan 2 minggu yang lalu. Biasanya kurang lebih 1 bulan baru ada keluar hasilnya, dan tanggal yudisium harus berada setelah akreditasi prodi itu keluar, setelah tanggal akreditasi, supaya nanti secara administrasi bisa dilakukan. Oleh karena itu, ibu-ibu bidan yang di belakang, profesi bidan itu yang cantik-cantik di belakang, itu sudah lulus setahun yang lalu, baru di yudisium sekarang, dan akan wisuda nanti bulan Oktober. Kenapa? Kenapa kok lama betul nunggunya udah lulus UKOM 100% bahkan. Tetapi kok baru di yudisium sekarang? Karena kemarin setelah diakreditasi prodi profesi bidannya, alhamdulillah mendapat nilai baik sekali. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih, ini jurusan kebidanan. Selanjutnya saya mengucapkan tentunya terima kasih atas partisipasi kerjasama semua. Kita sudah menjalani separuh kegiatan di ending. Mudah-mudahan happy ending di ujung pendidikan ini. Yudisium pada hari ini sudah dinyatakan lulus, sudah pegang surat keterangan lulus semua. Kita bersiap-siap untuk memasuki wisuda bulan Oktober. Nanti tanggalnya akan diumumkan oleh bagian akademik. Kita wisuda untuk yang pertama sebetulnya saya ingin di sini, tetapi ternyata nggak bisa. Mohon maaf, karena tadi sound system kita sedang dikerjakan nanti setelah kegiatan hari ini. AC mau nggak mau ada proses pengerjaan lagi sampai semuanya betul-betul ready. Ini mudah-mudahan aja tidak terlanjur kepanasan, kita hanya dengan terbatas yang ada. Ya, nanti kalau semuanya sudah ready, siap, dingin, mudah-mudahan mungkin angkatan berikutnya, gelombang berikutnya baru kita bisa wisuda di ruangan ini. Untuk pertama mungkin nanti dicari ruang yang di luar, mungkin yang lebih dekat dari sini. Baik, Bapak Ibu, para pimpinan Poltekkes, ketua-ketua jurusan, sekjur, kaprodi, seluruh dosen dan tenaga pendidikan dan peserta wisuda yudisium, mohon maaf. Tentu saya berpesan kepada semua peserta yudisium, mulai saat ini tentunya karena sudah dinyatakan lulus, sudah pegang surat keterangan lulus, tentunya sudah boleh melamar atau dilamar. Melamar pekerjaan boleh atau dilamar juga boleh sebetulnya. Karena sebetulnya apapun pendidikan seseorang, proses pendidikan itu pada gilirannya pada saat dia selesai, ujungnya kan dia akan mencari kerja. Bekerja atau membuat lapangan kerja. Pesan pendidikan yang disampaikan oleh pimpinan sebetulnya lulusan kita harapkan bukan hanya mencari kerja, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu ini kita berikan aplaus ya khusus untuk jurusan gizi dan dietetika yang pada tahun ini pertama kali meluluskan. Di antara yang ikut UKOM 99% yang lulus ya Bu ya, 99%. Oleh karena itu sampaikan kepada teman-teman yang belum lulus UKOM, baik di jurusan apapun ya, jangan menyerah. Bersiap-siaplah untuk mengikuti tahapan UKOM bulan-bulan berikutnya. Yang udah lulus tentu bisa di yudisium, karena yang tidak duduk di sini, mohon maaf, belum di yudisium itu artinya belum lulus UKOM. Karena UKOM itulah syaratnya untuk bisa di yudisium. Jadi bersyukurlah adik-adik atau ibu-ibu semua, teman-teman semua ini yang sudah saya anggap teman gitu ya, karena sudah alumni ini, nanti akan dikelola oleh IKA alumni kita. Bersyukur sudah bisa duduk di ruang yudisium dan sudah bisa dinyatakan lulus. Betapa perasaan yang belum lulus karena belum bisa duduk di sini itu kan tentu kita bisa merasakannya. Tapi sekali lagi pesan kita semua, kita doakan mudah-mudahan nanti pada tahapan atau fase UKOM berikutnya yang belum lulus bisa segera lulus, sehingga bisa mengikuti wisuda nanti pada bulan Oktober, karena ada satu fase UKOM lagi yang bisa diikuti dalam waktu dekat ini. Itu yang kita harapkan. Oleh karenanya, kenapa saya selalu bilang kepada mahasiswa, kenapa pendidikan di Poltekkes itu para dosen ini, mohon maaf dalam tanda kutip, cerewet dalam maksud untuk kebaikan semua. Sebab kalau sudah ada yang tidak lulus UKOM, yang sedih bukan hanya yang bersangkutan,
tetapi termasuk prodinya gitu. Rasanya prodi itu bagaimana kalau ada yang tidak lulus UKOM? Tapi kalau yang lulus UKOM 100% gitu ya, prodinya ikut bangga, mahasiswanya juga bangga, kan gitu ya. Itulah kenapa jadi di Poltekkes itu kalau ada yang tanya kok susah pendidikannya di Poltekkes, tidak. Para dosen ini sudah ada yel-yelnya, dosen mitra sukses mahasiswa. Kalau mahasiswa itu belajar, kalau dosen kita kalau ada acara dosen mitra sukses mahasiswa. Apa maknanya? Dosen itu akan membantu para mahasiswa untuk bisa sukses. Kecuali mahasiswanya memang yang tidak mau sukses. Itu yang repot gitu ya. Dosen itu nggak ada yang mau mahasiswanya itu nggak sukses. Semuanya ingin lulus. Akan dibantu bagaimana caranya. Cuman dibantu maknanya bukan berarti dibuat lulus karena memang tidak memenuhi syarat, tetapi dibantu agar bisa memenuhi syarat dan akhirnya bisa dinyatakan lulus. Ya, baik, bolehlah tepuk tangan buat semuanya ya. Anda boleh bergembira, berbahagia hari ini karena sudah bisa dinyatakan lulus, bisa di yudisium. Mudah-mudahan tahap selanjutnya lebih lancar lagi. Kepada yang sarjana terapan, yang lulus sarjana terapan, saya pesankan kalau yang perawat dan bidan bersegeralah untuk mendaftar lagi ke profesi. Sepakat ya? Mudahan sepakat. Karena bidan dan perawat tidak bisa UKOM kalau di tahapan sarjana terapan. Baru ada UKOM lagi kalau di profesi. Oleh karena itu silakan segeralah mendaftar ke profesi. Mumpung semuanya masih ada, jalannya ada untuk itu, aturannya masih memungkinkan. Segera masuk profesi. Kalau yang gizi dan dietetika, kita memang belum punya profesi dietitian. Tapi Bu Kajur, nih yang di depan Bu Kajur bersama timnya dari jurusan gizi itu sudah bersiap-siap agar kita bisa mengusulkan profesi dietitian di Poltekkes Kalimantan Timur. Karena Aljan Gizi juga sedang jalan sekarang tahun ini. Ya, ada dari kota kabupaten yang ikut alih jenjang ke sarjana terapan gizi. Dan jurusan gizi juga sudah memiliki 2 orang tenaga dosen yang sudah bergelar doktor. Oleh karenanya akan sangat mungkin untuk bisa segera melahirkan jurusan atau prodi dietitiannya, ya. Baik, mungkin itu saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya berpesan, tolong jaga nama baik alma mater. Cintailah alma mater ini karena kita sering mendengarkan lagunya, gitu ya. Banggalah dengan Poltekkes. Segera kembali sekolah ke Poltekkes. Mudah-mudahan Poltekkes ini terus maju. Kita berupaya keras. Tahun ini berjuang keras, lahirlah gedung ini. Ini perjuangan dari sejak lama nih. Sejak zaman Pak Lamri. Tadi saya ada Pak Lamri ya di situ ya. Ada Pak Lamri, Pak Direktur. Mana tadi Pak Lamri ada ya? Nah itu. Jadi perjuangan lahirnya auditorium ini Pak bersama dengan Pak Lamri Direktur, saya waktu itu Wadir 2. Ya kan, ini Pak Lamri selesai, saya diberi amanah, saya lanjutkan. Alhamdulillah kita bisa selesaikan. Tahun depan, tolong doa semua. Saya yakin gedung ini bukan hanya saya, Pak Lamri itu siapa. Berkat doa kita semua. Doa mahasiswa, ngelihat gedungnya masih rangka semua, kapan jadinya semua orang nanya gitu ya. Masuk alumni, bahkan alumni SPK rela melaksanakan reuni di gedung ini kehujanan. Waktu itu belum ada apa-apa di sini, hanya rangka-rangka. Yaitu ada Bu Umi itu saksinya. Jadi mereka sudah senang, hari ini fotonya juga dikirim dan mereka senang sekali. Jadi ke depan alumni, reuni apa-apa bisa silakan digunakan di sini. Ya, supaya nanti ini bisa bermanfaat buat bukan hanya yang sedang sekolah, tapi termasuk kepada para alumni. Terima kasih juga Pak Lamri yang dulu menjadi direktur menggagas kita semua, sehingga kita bisa bangun ini. Tolong doa tahun depan kita akan insya Allah bangun gedung untuk jurusan promosi kesehatan. Itu Bu Kajurnya yang di ujung, yang jilbab merah, paling kencang tanda tangannya. Karena senang sudah dapat gedungnya tahun depan. Tahun ini mau diakreditasi, tapi nggak punya gedung. Gimana tuh kira-kira ya? Tetapi mau nggak mau harus jalan, ya. Akreditasi sudah waktunya diakreditasi. Tapi kita kalau sudah punya anggaran, kita biasanya sudah ada pertimbangan, ya. Kemarin sudah belajar ke Poltekkes Bengkulu, karena di sana punya jurusan promosi kesehatan dengan gedung 5 lantai yang sudah bagus. Nanti juga akan dicontek dengan lebih baik lagi untuk dimodifikasi di Poltekkes Kalimantan Timur, dibangun di sebelah gedung jurusan gizi, ya. Baik, kita doakan mudah-mudahan lancar tahun depan. Jadi teruslah berkomunikasi dengan Poltekkes untuk meningkatkan kemampuan. Mudah-mudahan Poltekkes juga terus bisa berkembang. Kita tidak hanya berhenti di sarjana terapan dan profesi. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan prodi-prodi baru. Ini ada Pak Wiyadi ini. Pak Wiyadi ini kapus pengembangan yang sekarang sedang
nerobos persyaratan untuk dilengkapi bersama timnya. Pak Ratanto, Dr. Ratanto yang baru pulang dari UI kemarin akan membantu Pak Wiyadi untuk menerobos lahirnya prodi baru. Di antaranya teknik elektromedik, yang kedua prodi farmasi, yang ketiga prodi rekamedik. Kita doakan mudah-mudahan Pak Wiyadi tetap sehat, semangat bersama timnya untuk melahirkan prodi-prodi baru. Kita ingin terus tumbuh berkembang di Poltekkes. Kalau yang keperawatan dengan Pak Andi nanti akan berusaha kalau ke depan bisa ada program magister di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, karena di keperawatan juga udah banyak doktornya, ya. Jadi oleh karena itu para alumni nantinya teruslah berkomunikasi, berkolaborasi dengan institusi agar bisa terus meningkatkan kemampuan sambil nanti memberikan feedback. Saya pesan tolong kami diberi feedback dari lapangan apa yang kurang dari lulusan kita, ya. Tapi saya percaya walau lulusan Poltekkes itu dicari di mana-mana. Jadi adik-adik yang mohon maaf dari reguler jangan berkecil hati, karena alumni Poltekkes itu ada di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara khususnya, termasuk di luar negeri. Jadi jangan berkecil hati. Ya, jadi kalau ke daerah itu cari mana kakaknya, karena kita ada di mana-mana. Aljen bidan perawat profesi itu ada di kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi oleh karena itu teruslah bersemangat kerjasama alumni. Bangun kekompakan, ya, kalau ada lowongan kabarkan ke alumni supaya alumni yang dulu kan gitu kan, harus ada kohesivitas, kolegialitas kita dalam pekerjaan itu supaya alumni Poltekkes itu bisa berkiprah untuk menyumbangkan dharma baktinya, ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Terlebih yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa karena Poltekkes ini UPT Kementerian Kesehatan, maka kita bukan hanya meluluskan ini untuk kepentingan umum, tetapi ada kepentingan-kepentingan yang menjadi program Kementerian Kesehatan, yaitu transformasi kesehatan. Poltekkes berada di pilar kelima dari 6 pilar, yaitu SDM kesehatan. Selain meningkatkan kualitas mutu, kita juga akan berupaya dengan kota kabupaten untuk meratakan distribusi. Ya, itu yang penting. Nanti kita sudah diberi amanat untuk melakukan upaya-upaya komunikasi dengan kota kabupaten agar distribusi tenaga kesehatan di puskesmas 10.350 puskesmas yang ada, dan itu masih 50% yang ada tenaga kesehatannya yang cukup. Ada 9 di sana yang perlu ada dokter gigi, perawat, bidan, TLM, promosi, gizi, farmasi, kesling. Ada 9. Kita ada masih 3 para jurusan yang kita belum punya. 5 jurusan di kita semuanya berkepentingan untuk mengisi kekosongan nakes di 9 nakes di fasilitas kesehatan. Ada 50% dari 10.350 puskesmas yang belum ada. Tinggal bagaimana kita mau nggak menempati, berjuang untuk berada di sana. Sementara orang dari Jawa, dari mana itu rela untuk itu, ya. Oleh karenanya tangguh, peduli, jujur dan cerdas yang menjadi moto Poltekkes itu agar menjadi satu kesemangat kepada para alumni untuk siap untuk bekerja di manapun berada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semuanya yang sudah di yudisium hari ini. Terima kasih kepada seluruh pimpinan Poltekkes, kepada para kajur, sekjur, kaprodi, ya, tenaga-tenaga dosen, tenaga kependidikan yang sudah berusaha keras mendidik mahasiswa di tengah-tengah kesulitan pandemi Covid dan akhirnya bisa dinyatakan lulus dan di yudisium pada hari ini. Kita masih ingat betapa perjuangan pendidikan di masa-masa pandemi Covid itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu dan kita bisa di yudisium dan menyaksikan kegembiraan pada saat hari ini dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara wisuda kita di bulan Oktober nanti. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh bagian akademik, ya. Sebelum saya lupa, mohon maaf, saya minta menyampaikan satu hal. Dan ini sudah kita akan terapkan mulai tahun ini kepada para alumni. Mohon nanti berkolaborasi dengan perpustakaan kita. Mungkin pengumumannya sudah disampaikan. Mohon nanti Pak alumni juga memberikan sumbangan buku sesuai bidang ilmunya masing-masing untuk menambah koleksi kita di perpustakaan kita. Saya kira ini sesuatu yang wajar, ya. Karena saya beberapa kali sekolah, setiap lulus selalu ada sumbangan. Dan itu saya kira manfaat. Nanti dipakai oleh adiknya, dibaca, diambil ilmunya, mengalir pahalanya kepada yang nyumbang. Saya kira demikian dari saya. Mohon dukungan semua agar Poltekkes kita semakin maju. Karena perpustakaan kita juga akan diakreditasi
pada tahun ini. Kita tinggal menunggu jadwal ya. Mudah-mudahan kita semua semakin maju, makin bersemangat untuk membaktikan ilmu kita kepada masyarakat dan Poltekkes kita semakin jaya. Poltekkes, Poltekkes, Poltekkes. Ternyata ini belum tertular ini yel-yel yang baru. Ya. Jadi mohon maaf ini karena mungkin sudah lulus lama praktek ya. Yel-yel kita ada kita perbaiki. Kalau mahasiswa setiap Senin kita tanamkan itu. Poltekkesnya itu 2 kali. Poltekkes jaya. Yang kedua Poltekkes unggul, berdaya saing, berwawasan global. Itu ada di slide-nya. Ya. Dan itu sudah ada di mana-mana. Boleh diulangi ya? Sudah hafal ya? Hafal, orang udah lulus kok gitu kan. Poltekkes, Poltekkes berwawasan global, unggul, berdaya saing, berwawasan global. Alumni kerja gitu ya. Oke, baik itu saja dari saya. Saya tidak ada pantun hari ini karena belum dapat pantunnya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Peserta yudisium disilakan duduk kembali. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah acara yudisium kita pada hari ini. Dan untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi foto bersama. Kita mulai dari barisan yang paling kanan tadi, maju terlebih dahulu ya. Per kelas ya. Silahkan langsung naik, nanti sambil diatur.
Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan untuk dapat bergabung untuk foto bersama, silahkan. Untuk dosen dari keperawatan tidak disilakan.